Baik, saya absen dulu satu-satu. Desta Dianova, Ibu Mas Rizal Umar, Muhammad Ilham, Devin Lega, dan Valentino Maharani. Baik, nampaknya kelas kali ini sangat kompak. Jadi sebelum dimulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu. Bagaimana kalau ketua kelas yang memimpin doa bersama-sama? Boleh didengarkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Sesuai dengan kesepakatan kita pada hari yang lalu, kita akan membahas tentang materi Pancasila ya. Dan Ibu sudah menugaskan ya membaca puisi pada hari ini. Nah, apakah sudah ada yang bertugas di sini membacakan puisi? Sudah, Bu. Selamat Ibu. Baik. Sudah siap mengerjakan? Di sini saya akan membacakan puisi saya yang berjudul Pancasila dan Kita. P. Persatuan, perdamaian, persaudaraan kita. A. Akulah panglima besar pribumi. N. Nelayan, petani, buruh, bukan pimpinan lagi. J. Cinta NKRI, harga mati. A. Akulah pejuang Bineka Tunggal Ika. S. Sikap narkoba, radikalisme, koruptor, musuh kita. I. Indonesia adil, damai, sejahtera untuk kita. N. Mencari integritas undang kita. A. Alat subuh makmur punya kita. Nah, Ibu mau tanya nih, kan kalian semua sudah tahu kan apa Pancasila? Tahu. Kira-kira ada berapa sih sila Pancasila itu? Ada 5. Betul sekali, ada 5. Tentunya sudah hafal semua ya. Sudah. Coba Ibu tes sekarang. Pastikan sila tersebut sebutkan sila ketiga dari Pancasila. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Apakah betul, teman-teman? Betul. Satu lagi, Desta. Tolong sebutkan sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah sudah betul? Baik, nampaknya kalian semua sudah memahami dan menghafalkan sila-sila dari Pancasila tersebut. Bagaimana kalau kita menghafalkan secara bersama-sama? Baik, Bu. Baik, yang keras ya. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, karena semuanya sudah hafal, sekarang kita masuk ke materi pembahasan.
Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila itu terdiri dari dua kata, terdiri dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila. Coba salah satu dari kalian ada yang tahu artinya panca? Apa itu panca? Ya, panca artinya lima. Kalau sila? Sila artinya memang prinsip dasar. Jadi sila artinya prinsip atau dasar. Nah, Pancasila ini memang prinsip atau dasar. Nah, peran dan fungsi Pancasila ini dalam negeri bagi negara Indonesia kita, Pancasila sebagai ideologi negeri, sebagai falsafah, sebagai pandangan hidup, sebagai dasar yang melandasi negara, sebagai sumber dari segala hukum. Jadi segala hukum yang berlandaskan di Indonesia disumberkan pada Pancasila. Pancasila sebenarnya sekarang mari kita diskusikan tentang Pancasila. Anak-anak tahu ini lambang apa? Ya, ini lambang Pancasila. Nah, yang pertama adalah bintang. Ini untuk sila berapa? Ya, sila pertama. Ini ya. Ya. Bintang ini dalam Pancasila diartikan sebagai cahaya. Artinya apa? Cahaya yang berasal dari Tuhan, cahaya rohani. Sedangkan sekarang kita ini gambar apa? Ya, kata ini Pancasila, lambang Pancasila selalu. Ya, ada yang tahu maknanya? Belum tahu. Nah, rantai ini kan berbentuk bulat dan kotak. Rantai saling menghubungkan. Ini digambarkan sebagai keterikatan antara bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu gotong royong, saling terikat satu sama lain. Kemudian lambang sila ini ada berapa? Ya. Ini gambar penghuni. Kenapa penghuni? Karena penghuni itu pohon yang kokoh, pohon yang bisa menaungi tempat tertentu. Nah, ini digambarkan kenapa dia dipakai sebagai lambang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Digambarkan Indonesia ini sebagai penghuni. Jadi Indonesia itu bisa menaungi semua warganya di bawah pohon beringin. Kemudian pohon beringin kan punya akar yang banyak ya, akarnya kan terus menggunakan air. Dari itu digambarkan bahwa Indonesia itu bisa menjangkau semua aspek dari rakyat tersebut. Kemudian ada kepala banteng. Apa filosofinya kepala banteng untuk sila keempat? Belum tahu? Ya, kepala banteng. Kalian tahu ya? Banteng ini hewan yang menyendiri atau hewan yang suka berkumpul. Ya, banteng suka berkumpul ya. Jadi sila keempat rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan masyarakat. Ini difilosofikan bahwa banteng ini adalah hewan yang suka berkumpul, hewan yang suka bersosialisasi. Kemudian yang terakhir ada hati dan nafas. Kenapa hati dan
istilahnya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa nggak lembaga yang berani keadilan? Kenapa keadilan langsung? Padi dan Kapas ini menggambarkan sandal dan panah. Kalian ini tahu sandal dan panah? Padi itu kan panah, panah itu makanan. Dan kalau kapas, kita pakai kita kan terbuat dari kapas ya. Benar kan dari kapas. Jadi ini sandal. Jadi padi itu padi dan kapas artinya sandal dan panah. Ini berarti bahwa rakyat Indonesia itu diharapkan mencapai kemakmuran. Sekarang seperti yang Ibu beritahukan kemarin, kita akan mendiskusikan tentang implementasi atau penerapan sila-sila Pancasila. Dan yang pertama, sila pertama, mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ayo, salah satu dari kalian berpendapat apa sih implementasi dari ketuhanan yang Maha Esa? Ya, saling menghargai perbedaan. Ya, betul. Saling menghargai perbedaan agama. Salah satunya ya. Lagi, kamu tidak saling berbeda-beda. Ya, betul. Kita harus saling menghargai perbedaan agama. Kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa diimplementasikan dengan menaati aturan agama masing-masing, dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Kemudian saling menghargai perbedaan agama, tidak memaksakan agama orang lain. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada sila kedua. Apa? Kalian harus bisa berpendapat. Ayo coba. Implementasi sila kedua dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam bermasyarakat atau bernegara. Sila kedua bentuknya apa sih? Ya, coba salah satu dari kalian yang mau minta silakan. Jadi untuk kesimpulan itu kan menurut saya beragam. Kalau implementasi itu sebagai suatu manusia juga lebih tinggi hak asasi manusia juga paling toleransi terhadap semua manusia. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, saling toleransi. Ini kalau dilihat secara umum. Coba kalau misalnya dalam lingkup keluarga, apa nih implementasi dari kemanusiaan yang adil dan beradab dalam lingkup keluarga? Coba Ibu minta Pak Desa. Ya, sebagai anak itu harus ada betul, ada juga tentang
kecil. Misalnya kalau kalian disuruh buat kelompok, baca kelompok, itu bisa implementasi skala 3 yaitu bersatu. Kelompoknya itu harus bersatu, padu, rukun, dan mempunyai visi-misi yang sama. Dikerjakan dengan sukarela. Contohnya dalam organisasi. Organisasi itu kan perkumpulan banyak orang, tapi itu bisa dilakukan dari beberapa banyak pikiran, dari beberapa banyak pendapat bisa dilakukan, dijalankan untuk menggapai visi-misi yang sama. Coba kalau misalnya persatuan Indonesia implementasi skala 3 dalam berbangsa dan bernegara apa? Coba pastikan. Implementasi skala 3 dalam bahasa dan bernegara tersebut menjadi kebutuhan bangsa yang menjaga keutuhan bangsa, misalnya contohnya nilai patriotisme, nilai-nilai untuk mempersatukan Indonesia. Apalagi kita, kalian ini ya, sebagai generasi muda, kalian harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam hidup kalian, dalam keluarga, dalam bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara. Tidak harus sesuatu yang besar, bisa diwujudkan dengan hal-hal sederhana yang bisa membentuk karakter kita sebagai seseorang yang disiplin, akurasi, itu juga bisa membantu. Coba bayangkan, kalau satu orang saja tidak akurat, itu bisa membantu ekosistem kita. Satu orang, dan kalau banyak orang, kan negaranya jadi tidak kondusif. Jadi kita harus mengurangi kesalahan dari diri kita sendiri. Kemudian silakan apa? Ayo coba Pak Mas Rega punya apa? Pernyataan yang dipimpin oleh hikmat kesetaraan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Nilai implementasinya apa? mengenai kebaikan yang dilakukan berdasarkan perwakilan dalam tujuan membangun sebuah institusi yang mengutamakan musyawarah dalam keputusan. Ya, betul. Diskusi, musyawarah mufakat. Kalau misalnya dalam lingkup bernegara yang biasa tuh pemilu ya, pemilu itu merupakan implementasi dari sila keempat. Nah, sila keempat ini nggak hanya bisa diimplementasikan dengan lingkup yang besar, bisa dari lingkup yang kecil. Misalnya dalam keluarga, mau liburan kemana nih? Diskusi dulu antar keluarga, mau liburan ke sana atau ke sana atau liburan ke sana. Jadi diskusi itu atau hubungan itu kan sama dengan musyawarah mufakat ya. Atau misalnya kalau di sekolah biasanya apa? Kelas, pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, itu lingkup sekolah ya. Kalau lingkup masyarakat di desa misalnya, ya pemilihan ketua RT, kepala desa, yang berhubungan dengan musyawarah dan mufakat. Dan juga dalam nilai Pancasila ini kita harus menghormati pendapat orang lain. Jadi kalau dalam musyawarah
Kita harus menerima dari semua negara itu baru didiskusikan. Jadi tidak boleh kita harus adil dengan menghargai masing-masing negaranya. Ya harus adil antara hak dan kewajiban. Terus kemudian keadilan sosial bagi seluruh orang rakyat Indonesia contohnya juga adil dalam menaati peraturan, adil dalam memutuskan sidang, adil dalam memutuskan hukuman, dan berlaku adil itu bukan hanya bisa dilakukan hanya dalam persidangan saja atau dalam lingkup yang besar seperti itu. Bukan ya? Jadi berlaku adil itu bisa juga kita terapkan pada diri sendiri. Contohnya berlaku adil pembagian hak dan kewajiban. Kita harus adil dalam menjalankan hak dan kewajiban. Jangan hanya mengambil haknya saja, kewajibannya tidak dilaksanakan. Ya, ya. Karena kalian sudah mendiskusikan tentang implementasi Pancasila, Ibu mau kasih kalian soal. Nah, ini Ibu bagi satu-satu, dibaca dulu. Karena kalian sudah tahu implementasi Pancasila, sila-silanya apa, kalian baca dulu soalnya, kalian pahami. Ibu beri waktu. Sudah dibaca? Sudah ya? Coba satu-satu maju dan bacakan yang keras. Ibu minta Maharani maju. Kita teman-temannya berencana pada bakti sosial untuk warga yang kurang mampu. Oleh karena itu, mereka adalah untuk kegiatan tersebut. Ya, terima kasih sekali. Sekarang Ibu mau tanya satu-satu pendapat kalian. Menurut kalian, ini implementasi dari sila berapa? Coba dari sila dulu. Sila berapa? Menurut saya juga ada kaitan juga dan juga ini penerapan ada semacam empat musyawarah mufakat. Ya, kamu? Misalnya implementasi Pancasila yang kedua, kemanusiaan dan keenam mengatakan bakti sosial bagi orang lain dan orang mampu. Ya, kalau Pak Putri, menurut saya ini implementasi dari sila keempat karena sebelum melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan rapat, artinya rapat tersebut kan nantinya hasil dari rapat itu mufakat yang akan dipilih. Ya, kalau Maharani sila keempat. Ya, kalau Desta, saya sila kedua. Baik, teman-teman, anak-anak
Diperhatikan ya soalnya. Kita dan teman-temannya berencana mengadakan bakti sosial untuk warga yang mampu. Oleh karena itu, mereka mengadakan apa untuk kegiatan tersebut. Nah, kita dan teman-temannya ini masih berencana mengadakan bakti sosial. Jadi bakti sosialnya ini belum iya betul. Bakti sosialnya belum terlaksanakan. Masih berencana. Bakti sosialnya masih belum terlaksanakan. Dan yang sudah terlaksana yaitu mereka mengajukan rapat sebelum kegiatan tersebut. Jadi yang betul implementasi nilai Pancasila iya betul. Implementasi nilai Pancasila sudah tepat, yaitu perangkatan yang diperolehkan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pelaksanaan. Jadi yang disoroti di situ adalah penangkapannya akan musyawarah mufakat. Nah, karena kalian juga sudah bisa mengalami sedikit dari soal-soal tersebut, kalian harus belajar lagi tentang Pancasila karena kita sebagai warga Indonesia harus mengerti dan memaknai, bukan hanya mengerti, menghafal, memaknai, tapi juga yang paling penting kita mengimplementasikan atau menerapkan Pancasila dan kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi, lingkup keluarga, lingkup masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Setelah menyelesaikan disempatkan menambah terlebih dahulu kalau mau saja selesaikan sebelum saya menyampaikan kesimpulan. Sebelumnya saya mau bertanya mengenai pembahasan terkait kan tadi dijelaskan bahwa kita sebagai tentunya generasi muda tentunya harus tahu betul apa Pancasila itu sendiri. Namun bagaimana tanggapannya Bapak apabila masih ada anak-anak muda yang masih menyepelekan bahkan tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Apakah nantinya akan berdampak pada bangsa kita sendiri, apakah pada SDM kita atau Baik mengenai implementasi Pancasila di bawah saya Pancasila adalah saya di setiap dalam diri di Indonesia. Jadi apabila teman salah sesuatu individu yang masih bersejarah perhatian terhadap presiden Pancasila bisa saja mereka masih belum mampu untuk dapat melaksanakannya dalam masyarakat ini juga digunakan dalam kehidupan negara. Di setiap prinsip yang akan yang pertama kaitan seseorang masih belum bisa melakukan pilihannya ada jadi beberapa penyelesaian
Penyelesaian dia terdapat penyimpangan dalam kehidupannya sepertinya kalau tidak menaati Islam pertama itu sebenarnya besar dia tidak memikirkan ya kita tahu bahwa ada yang anggapannya tapi dengan kita hanya dapat 5 tahun ada beda kita harus bekerja yang itu sudah pada selang keempat ada pandemi seseorang itu akan menjadi merasa saya ini punya kuasa dan diperbolehkan sekian perbincangan dan diskusi itu harus dapat untuk kita dapat menyatukan semua pendapat kita bukan tidak menampung semua pendapat dan satu sebagai informasi supaya dapat kita putuskan kita dapat akan punya ketidaksesuaian dalam kehidupan. Di sini sebelum saya masuk ke kesimpulan saya ingin memberikan apakah saya sudah mempunyai aplikasi media sosial? Tahun 2013 dan tahun seperti ini dunia atau saya kasih contoh apabila desa itu berbeda kemudian desa belum terkena dari naik satu tingkat apakah dan terus satu tingkat pada
Kok bisa? Apabila saya berbiasa kemudian naik ketika ada saya berjalan ke kanan kemudian naik ketika lagi terus saya belok kiri berdiri apa saya ini saya kasih dia yang simpel yang mudah teka-tekinya atau ya teka-tekinya itu apabila saya ingin pergi dulunya adalah aku mau pergi ke contohnya aku mau pergi ke Kediri bawa barang meja mesin terus apa lagi ya aku mau pergi ke Kediri aku mau bawa meja roti dan saya pergi bawa meja nasi ikan roti jadi saya tidak supaya saya menjelaskan atau menimbulkan materi yang telah saya sampaikan. Apakah dari sini ada yang ingin maju bagi saya merangkum menyimpulkan sedikit mengenai belajar dan bahasa berdiri. Mempunyai lambang yang memiliki artinya
ingin sampaikan kepada kalian semua yang tadi bahwa ini fondasi pemahaman Pancasila juga perlu diterapkan. Jadi bisa kelompok dan muslim yang dalamnya dalam satu memiliki peranan penting dalam kehidupan sebagai bangsa Indonesia dan sebagai warga Indonesia. Yang mana dalam sekali masalah juga berupa aspeknya yang harus kita terapkan sebagai dalam mengetahui hal yang baik dan benar mengenai ketepatan dan juga kepatuhan dan juga sepenuhnya bagaimana kita ibadah dan juga diajarkan pertama dan bagaimana kita menjalin hubungan yang sama manusia yang diatur oleh pasal 2 menuju bagaimana kita bersatu membangun sebuah komunitas yang solid, membangun bangsa yang kuat tanpa yang perselisihan dan juga hidup dalam sebuah kesepakatan bersama yang diambil berdasarkan sama-sama juga dalam khilafah dan juga sebuah keadilan yang mana dalam semua masyarakat memiliki keadilan yang terutama juga di Islam. Baik, kita kesimpulan dari kalimat Pancasila baik kalau ada cukup sekian. Baik sebelum pelajaran terakhir oleh salah satu pemimpin kelas di tempat saja. Sebelum kita mengalami kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah sesuai keyakinan masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.